wanita namanya Henny. Dia melaporkan pacarnya yang namanya Ricky yang katanya sudah menghilang tanpa jejak. Kemana kira-kira kalau cowok menghilang? Punya pacar lagi kah? Udah nikah. Ah, bisa jadi, ya kan? Henny ini korban. Kenalkan, nama saya Henny. Saya melapor ke Polda Jameno karena pacar saya sudah menghilang selama seminggu. Lalu kita mendatangi rumah kontrakannya Henny. Kita masuk sebuah gang, kita masuk sebuah perkampungan. Dan kita tanya-tanya sama warga apakah kenal dengan yang namanya Henny. Tapi pas saat kita tanya warga, Bu, maaf mau nanya Bu. Iya. Kontrakannya Henny di mana ya? Itu di seberang sana, di gang sebelah kiri. Masuk gang ke kiri? Iya. Oh gitu ya? Mau ngapain Mas? Mau nyari Henny aja keperluan. Hati-hati aja Mas. Hati-hati. Rumahnya di sana tuh sering ada ribut-ribut katanya. Suka teriak-teriak katanya. Teriak-teriak gimana, ngamuk atau gimana? Nggak ngerti. Cuma suka teriak-teriak sendiri. Coba aja nih Mas. Iya deh. Oh, iya. Makasih ya, Makasih, Mas. makasih. Iya. Kesan pertama aja udah gak enak. Lalu kita masuk ke dalam gang. Dari situ kita bertemu lagi dengan ibu-ibu. Saat kita tanya lagi di mana rumahnya Henny, jawabannya adalah, Ibu mau nanya rumahnya Henny yang mana Bu ya? Sono no. Mau apa emang? Mau nanya ada perlu? Kamu menagih utang? Enggak Bu. Sana kamu menagih utang. Bilangin sama dia ya, jangan bikin ribut mulu sama ini tiap hari tuh. Tiap hari bikin ribut. Sering bikin ribut. Katanya banyak utang, banyak orang yang nyariin dia. Kayaknya Henny ini emang biang masalah di kampung ini. Assalamualaikum. Ada suara bayi nangis. Oh, suara bayi? Mesti. Hen? Keluarlah seorang wanita yang namanya Henny. Lo di sini tinggal sama Ricky itu? Oh, enggak, sendiri. Oh, Ricky-nya itu ngilang. Ricky itu pacar kamu, suami kamu sih? Pacar. Pac- Tinggal biar sendiri. Itu ada suara bayi apa tuh? Oh, enggak, itu bayi saudara. Oh gitu? Ponakan. Oh, ponakan. Iya. Terus nanti kalau kita mau pergi? Oh, ada tetangga nanti. Oh, tetangga. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Yaudah, kita Oke, tunggu ya. kita tunggu ya. Aku siap-siap dulu, Iya. Mas Lia, Kak Jessica, Mas duluan aja. Iya. Nanti aku nyusul. Kita nggak bisa tunggu di dalam aja? Oh, enggak. Tunggu di depan gang aja. Tunggu depan aja, ntar aku nyusul ke sana. Aku mau siap-siap dulu. Kenapa nggak bisa tunggu di dalam? Lalu kita mengajak Henny untuk pergi, untuk menyelidiki di mana Ricky pacarnya. Namun kita malah disuruh pergi dulu. Kita disuruh nunggu di mobil, kata dia mau siap-siap. Pas saat kita bilang, gimana kita tunggu di sini aja, di dalam rumah. Henny bilang, jangan di sana aja. 5 menit, aku ganti baju, siap-siap langsung aku ke sana. Kita curiga, ada yang disembunyikan Henny di rumah. Oh, masih di sini? Tunggu di gang. Iya. Di gang aja tuh. Di sini belok kanan ke dekat pantai. Oke. Iya, makasih. Aneh ya? Kok tumben sih kita nggak boleh nunggu di situ? Dan dia bilang, ini kan Henny ini ngelaporin pacarnya Ricky yang udah menghilang. Pacarnya apa suaminya ya? Biar kita pergi. Udah dapat laginya? Apa? Udah dapat lagi utangnya? Enggak, kita nggak lagi nagih utang kok. Bilang itu sama Henny. Apa? Suka godo-godain laki orang. Kok ibu bisa ngomong gitu? Iya, orang pada tahu semua. Emang suami ibu pernah digangguin juga? Iya. Ini udah pada kesal semua. Lalu kita putuskan untuk tunggu di ujung jalan aja. Karena kalau kita balik lagi ke mobil jauh. Kok lama banget sih? Kita nggak boleh nunggu di depan rumahnya. Terus tapi dia lama. Dan ibu tadi bilang katanya dia suka ganjen. Bedain barang Makanya apa? gue bilang bisa jadi Henny nih yang bermasalah, makanya Ricky-nya kabur. Coba Ciri Pak, coba lo susul lagi ke. Susul cari Ciri Pak. Lama banget ini. Iya. Tapi Ciri Pak saya suruh nunggu dekat rumahnya Henny. Saya suruh dia lihat ada kejadian apa, ada yang mencurigakan atau tidak. Berapa banyak utangnya Ricky, Mas? Utangnya Ricky banyak sama Ya gua. terus kenapa Mas ambil barang saya? Karena dia nggak bayar utangnya. Ricky punya utang banyak sama gua udah. Tolong, kenapa? Jangan diambil. Ya. Sama Ricky. Banyak utang Ricky. Harga TV ini nggak seberapa buat sama dia. Ini benar, tiba-tiba Ciri Pak balik lari dan bilang, oh ada orang teriak-teriak di depan kontrakan Henny. Kita langsung lari dong. Ya tapi seberapa banyak itu bisa diomongin dulu, Mas. Nanti kalau ketemu. Masih nggak benar. Tuh, sama perempuan dia lo percaya.
Udah diam lo. Ternyata memang ada orang laki-laki membawa televisi. Ada apa nih kamera? Pak. Santai aja kali Mas, ada masalah. Lo siapa? Lo maling? Apa lo bilang? Enggak, gue nanya doang. Enggak, lo ngambil TV berarti lo maling berarti. Gua bukan maling. Pacarannya ada utang sama gua. Katanya pengakuan pria tersebut, katanya Ricky, pacar Henny menunggak utang besar dan dia mengambil TV itu sebagai barang sitaan. Gua nagih ke sini, gua nyari Ricky. Iya. Ya kalau ketemu-temu gua cari. Gua godain. Tetangga-tetangga situ juga ikut ngomporin. Kebetulan gak ada laki laki, godain laki orang mulu. Saya nggak pernah godain laki orang juga nggak pernah. Dan habis itu Henny pergi sama kita untuk mencari Ricky. Di tengah perjalanan menuju mobil, itu warga situ kayak kenapa nggak suka sama Henny. Ini dari kampung ini. Ganti dari kampung ini. Ganti lagi dari kampung ini. Dan kami gue aja demen banget. Jaga ya Bu kalau ngomong ya. Ada saya masih jelek itu. Dan saya pun punya harga diri Ibu jadi jelekin saya. Iya, udah. Baik. Iya, Bu. Maaf ya Bu. Namanya fitnah di kampung kayak gitu. Iya, ngerti. Orang kampung nggak tahu apa-apa bisa yang ngomong aja. Bagus tuh, apa ini? Ada laki di sini. Henny cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Ricky. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Ricky. Mencari tahu tentang Ricky di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya? Oke. Ya udah. Oke, kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun ya, tanya Ricky di sana apa enggak? Sampainya kantornya Ricky, kita suruh Ciripa dan Jessica untuk turun cari informasi tentang Ricky. Aku ikut ya. Gak usah, biar mereka aja. Harus tahu Ricky masih kerja di sini apa. Ya nggak usah, tunggu kita aja yang ngurus. Enggak, aku tetap mau ikut. Ke sini Pak, aku tetap mau ikut ke sini Pak. Tapi Henny yang di dalam mobil tiba-tiba memaksa untuk ikut turun ke kantor. Mau ikut ya? Boleh ya? Ya udahlah, gue di sini ya. Henny udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi bertiga. Gimana sih anak kabur? Itu kenapa sih? Enggak. Jangan. Namun tiba-tiba Henny malah lari balik lagi ke mobil. Ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, dia minta balik lagi. Tadi maksa pengen ikut, tapi malah kabur. Gimana sih? Di dalam itu ada orang yang sering Tunggu, ke rumah. gue bingung. Tadi lo maksa-maksa untuk pengen masuk. Terus Di dalam itu ada orang yang sering lagi utang. cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering nagih-nagih utang ke Ricky. Apa tuh ya? Pokoknya banyak banget di rumah itu yang sering ke rumah nagih-nagih utang. Dan orangnya tadi ada. Ada. Lo kenapa kabur? Terus tiba-tiba dia nagih kamu lagi, aku bingung lagi jawabnya apa. Makanya aku harus ketemu Ricky dulu, gimana caranya? Semua orang banyak yang nagih utang ke aku. Ciripa, ya lo pakai GoPro, lo ke dalam cari informasi. Lu gak usah maksa-maksa ikut laki nanti ngasih. Iya, lo udah minta Udah sampai pintu tinggal masuk aja, cepet, tiba-tiba kabur. Keluar. Main kayak gitu aja. Harus dapat info ya Kak Ciripa ya. GoPro-nya GoPro. Akhirnya Ciripa saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat mengintai. Saat aku disuruh ngecek kantornya Ricky, aku sudah coba ngecek. Permisi, Bapak. Maaf, ini betul kantornya Ricky? Kau siapa? Ricky siapa kau? Saya cuma pengen tahu. Oh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Ricky. Keluar. Enggak, Pak. Aku tidak mau tahu. Enggak. Keluar. Sudah aku pecat. Tapi Ricky betul kerja di sini. Tidak ada urusan. Sudah aku pecat seminggu yang lalu. Enggak, masalahnya. Keluar. Masalahnya kenapa? Keluar. Ciripa, apa
Apa sih? Diusir apa gimana sih? Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Aduh mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Pak Lu bos, ngomongnya salah kali. Enggak salah, aku cuma ngomong baik-baik, Pak. Permisi, mohon maaf. Ada karyawan yang namanya Pak Riki. Dia langsung marah sama saya. Aku nggak tahu kenapa itu. Nah, Jessica nggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lo kok- Lalu nggak dapet info. Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Nanya nggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang gitu langsung usir saya. Nanya nggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Lu cari informasi yang jelas dong, Ciripa. Tapi Ciripa